Nabi Yahya alaihissalam bertanya, "Apa bentuk jerat tersebut?" Iblis menjawab, "Nabi Allah, jerat itu berupa berbagai bentuk aksesoris dan perhiasan wanita. Salah satu dari aksesoris dan perhiasan itu selalu mewarnai baju wanita, sehingga sesuai dengan wanita yang memakainya. Para lelaki pun akan terpikat melihat perhiasan yang melekat pada wanita itu." Nabi Yahya alaihissalam bertanya, "Apa lonceng yang ada di tanganmu itu?" Iblis menjawab, "Nabi Allah, ini adalah kumpulan sumber dari alat musik seperti kecapi, rebab, suling, gendang dan berbagai jenis alat musik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mereka berkumpul di pesta kemaksiatan dengan membawa salah satu alat musik itu. Lalu mereka bernyanyi, bersenang-senang, dan memainkan musik. Setiap kali melihat hal itu, aku segera memainkan lonceng ini, sehingga suaranya bercampur dengan suara musik mereka. Dengan begitu, mereka bertambah senang dan bertambah semangat dalam bermusik. Ketika mendengarnya, ada di antara mereka yang mengeluarkan telunjuknya, ada pula di antara mereka yang menghentakkan kepalanya, dan ada pula yang bertepuk tangan. Ini terus-menerus mereka lakukan sampai mereka puas." Nabi Yahya alaihissalam bertanya, "Telur yang ada di kepalamu, itu telur apa?" Iblis menjawab, "Jauhilah diriku dan perangkapku, seperti yang telah dijelaskan oleh para nabi, orang-orang soleh, para ahli ibadah dan mereka yang wara. Anda harus menjaga diri dari godaanku, seperti halnya kepalaku yang menjaga telur ini dari segala bencana." "Bencana apa itu?" tanya Nabi Yahya alaihissalam kepada iblis. "Laknat dan kutukan," jawab sang iblis. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, "Kemudian apa besi panjang yang ada di tengahnya?" Iblis menjawab, "Besi panjang adalah alat yang aku pakai untuk membolak-balik hati orang soleh." Nabi Yahya alaihissalam berkata, "Tinggal satu lagi." "Apa itu?" tanya si iblis. Nabi Yahya alaihissalam kemudian melanjutkan, "Mengapa bentukmu sangat buruk dan jelek?" Iblis menjawab, "Nabi Allah, ini karena nenek moyang Anda, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tadinya aku dari golongan malaikat yang mulia. Aku tidak pernah mengangkat kepalaku dari sujud yang kulakukan selama 400.000 tahun. Namun, aku melanggar perintah Tuhan dengan tidak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala pun murka kepadaku dan melaknatku. Aku pun berubah dari bentuk malaikat kepada bentuk setan. Padahal tadinya di antara malaikat tidak ada yang rupanya lebih bagus dariku. Aku pun menjadi buruk, menakutkan seperti yang Anda lihat sekarang." Nabi Yahya alaihissalam melanjutkan pertanyaannya, "Apakah kamu pernah memperlihatkan dirimu dan perangkapmu ini kepada orang lain?" Iblis menjawab, "Tidak pernah. Demi Tuhan, semua ini tidak pernah dilihat oleh manusia. Hanya Anda satu-satunya yang aku muliakan dengan ini." Nabi Yahya alaihissalam pun berkata, "Sungguh beruntung aku jika kamu mau menjawab dua pertanyaanku. Yang satu umum dan yang satu lagi bersifat khusus." Iblis menjawab, "Tanyakanlah wahai Nabi Allah." Nabi Yahya alaihissalam bertanya, "Terangkanlah padaku sesuatu yang paling menjadi harapanmu, yang paling menguatkan punggungmu, yang paling menghibur juru tulismu, yang paling menyenangkan matamu, dan yang paling mengembirakan hatimu." Iblis menjawab, "Nabi Allah, aku khawatir Anda menceritakan hal ini kepada orang lain, sehingga mereka akan menjaga diri dari hal itu. Dengan begitu, semua tipu muslihatku akan gagal." Nabi Yahya alaihissalam berkata, "Dalam kitab suci, Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakan kondisimu. Berikut tipu muslihatmu kepada para nabi dan walinya. Mereka pun telah menjaga diri dengan cara mereka. Sementara orang-orang yang sesat, kamu pasti lebih bisa menguasai mereka. Kamu dapat mempermainkan mereka seperti tongkat yang dipukulkan kepada bola. Keteranganmu kepada mereka tidak lebih diperhatikan dan dicamkan daripada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala." Iblis kemudian menjelaskan,
Nabi Allah, hal yang paling aku harapkan dan paling menyenangkan diriku adalah wanita.